Halo guys, Almeka di sini. Seperti biasa kita ada tugas, tapi kita harus cepet-cepet guys, karena kita ngejar Jumatan. Seperti yang pemirsa saksikan di layar, tempat ini sangat unik dan terkesan antik. Bangunan-bangunan di area ini pun memiliki ciri khas yang mistik sekaligus artistik. Mari kita jelajahi Jampe 5 melalui tayangan selanjutnya. Bersama Almeka Muhammad Ilham dari Jampe 5 melaporkan. Oke guys, kita sudah selesai meliput di Jambe 5 ini. Sebenarnya ada aneh nih guys. Kok bisa ya orang-orang masih mempercayai patung-patung gitu, aneh banget sih. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Almeka out. See you guys. Almeka udah balik nih, segera digarap ya. Iya pak, siap. Beres mah kalau itu. Bintang, jangan lupa ya kita on air untuk liputan pagi besok ya. Pak, siap. Insya Allah selalu siap. Nah, sip. Al, aku jadi penasaran nih. Kemarin di desa Jambe 5 ada nggak sih keluarga Muslim, tapi anaknya tuh pengen masuk Hindu? Kan di sana tuh plural banget nggak sih? Kalau itu sih mereka cuma mengeksplorasi saja tata cara beribadah mereka. Tapi dalam pengerjaan dan pelaksanaan ibadahnya ya tetap menganut agama mereka masing-masing. Tapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kita dibebaskan untuk menganut agama yang diakui di dalam Indonesia. Oh, wow, oke juga ya. Al, ada yang ateis gak di sana? Nah, pertanyaanmu itu loh. Negara Indonesia kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya otomatis harus beragama dong. Nah, kadang ada memang beberapa kasus di dalam KTP-nya itu dikosongkan bagian agamanya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan orang tersebut menganut kepercayaan yang belum diakui di Indonesia. Tetapi balik lagi ke kita dong. Kalau misalkan kita memilih untuk tidak beragama, berarti sama saja bukan bagian dari NKRI dong. Gitu ya, penasaran aja aku sih. Ngerasa aneh nggak sih? Nah, apanya? Hasil dokumentasinya. Tadi aku udah cek kok di Dona sama Kiran. Terus tinggal editing aja ke Lili, ya kan? Betul. Aduh, bukan. Gimana sih bilangnya? Kenapa sih? Nih, no offense ya. Ini murni opini dari aku. Tapi zaman sekarang kok masih ada aja yang percaya sama muja sama patung gitu loh. Kayak apa banget coba? Sorry tuh saya nih Al, aku sebenarnya nggak tahu kenapa kamu ngomong kayak gitu, alasannya tuh apa aku nggak tahu ya. But as a Catholic person, aku kan ya teman-teman di sini tahu kalau misalnya aku Katolik. Di Katolik tuh ada loh patung-patung yang figur-figur patung ini nggak kami sembah, cuma itu tuh hadir sebagai simbol dan bukan berarti kami tuh memuja ke patung segala macam. Itu kalau di Katolik, kan kita juga nggak tahu gimana di agama-agama lain, terutama yang kemarin kamu kunjungi di Jambe 5. Coba bayangin kalau misalnya kamu ngomong di Jambe 5 kemarin. Ini sih aku fine oke karena kamu ngomongnya depan aku. Itu pikir-pikir lagi deh. Aku setuju sama statement Egi. Lagi pula kita bukan orang ahli, apalagi orang yang tahu persis gimana ritual keagamaan selain di agama Islam. Apa salahnya kita hargain atau at least nggak salah ngejudge?
Yoi, mainnya LPK kurang jauh Agama nggak cuma Islam doang, bro. Betul, bukan berarti kalau beda ada hak untuk nggak menghargai apalagi sampai mengolok-olok kayak gitu. Aja kamu ngomong gitu di jam 5. Nggak tahu deh diapain kamu di sana. Kenapa hawanya jadi horor gini ya? Nanti ada tuh film judulnya Azab Tidak Sopan di Tempat Ibadah Orang Lain. Asik, coba tuh cair. Itu Dekdon udah siap ya Don? Dan mama yang penting show laris. Cuan. Berisik banget. Ini kantor apa kebun binatang sih? Siap, salah Pak. Biasanya kalau berisik ini perutnya minta diisi Pak. Halah, alasannya itu loh. Ya udah Ki, sana cari inspirasi dulu, keluar. Serius ini Pak? Kurang hebat Piprat. Nggak istirahat toh Al? Ngantuk banget ini, mau tidur dulu. Ya sudah. Anaknya Pak Pojok itu ternyata suka banget utang. Saya bulan kemarin dimintain uang 3 juta. Saya kasih karena kasihan, tapi ternyata sampai sekarang nggak dikasih, ya nggak dikembaliin lagi. Oh, anak yang Pak Pojo itu ya? Ya, Bahas apa ini? Bahas anaknya Pak Pojo itu loh, suka Iya. utang. iya saya juga diutangin sama orang itu. Oh, yang utangnya banyak banget itu kan? Iya. Terus di mana-mana juga utang juga. Oh, alah, banyak banget. Astagfirullahaladzim, Ibu, nggak baik kalau ngomongin orang kayak gitu. Daripada kita ngomongin orang yang enggak, mending kita langsung ke balai RT buat rapat. Yuk, ikut ya Bu? Ikut. Ya. Udah mulai tahun ajaran baru nih Bu, pasti banyak banget iuran. Gimana nih Bu, udah bayar belum iuran anaknya? Jadi sudah. Kalian sudah belum? Sudah. Kalau anak saya sudah awal saya langsung minta uang banyak sekali. Kalau anak saya itu beberapa belum bayar Bu karena padat banget itu iurannya tahun ini. Bener. Nah. Pak Anhar, Pak Angger. Bu RT. Loh, Dening ketiduran catur. Yuk rapat. Iya Bu, ini Bu. Bu, Bapak, mungkin rapatnya niku bahas Agustusan nggih. Nah, selain Agustusan juga ada kerja bakti supaya lingkungan kita bersih dan nyaman. Terus juga nanti niatnya saya dan Bapak RT itu mau membuat lampu agar terang ketika malam hari untuk menyemarakan Agustusan tahun ini juga. Begitu nih Bu. Ini bukannya rumah yang reporter itu ya? Yang sibuk banget kalau kerja. Loh, iya Bu, kayak nggak ada orang. Iya kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Meninggal. Terus mungkin sibuk. Kalau kemarin LT nggak ikut. Oh, saya juga datang nggak dibantu apa-apa. Lah itu tetangga sebelah mentang-mentang Kristen aja nggak disapa. Udahlah, lanjut ke RT aja yuk. Iya, yuk. Ini Kak, kan rapat. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu. Qadarullah, ternyata begini Allah mengingatkanku.